Halo semuanya, perkenalkan saya Airin Aprilatis dengan NIM G00251126. Saya dari kelompok B7. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia dan uropoetika. Kasus yang pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra eksternum. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Pertama, kita ke anatomi penis. Penis itu merupakan organ tubuler, lalu dia juga merupakan alat kopulasi pria. Nah, penis ini berhomolog dengan glans klitoris pada wanita. Penis dibagi jadi dua pars, yang pertama pars fixa dan pars libra. Pars fixa penis ini ada bulbus penis, lalu ada juga crus penis dextra et sinistra. Pars fixa ini diperkuat oleh musculus ischiocavernosus dan musculus bulbus spongiosus, yang dimana musculus bulbus spongiosus ini dia mengompresi bulbus dan corpus spongiosum, membantu pengosongan uretra, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Lalu ada musculus ischiocavernosus, dia ini mengopresi crura penis, lalu mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, serta meningkatkan turgiditas dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Lalu ada pars libera penis. Pars libera penis ini ada corpus spongiosum serta ada corpora cavernosa. Di corpus spongiosum ini dia itu terletak di bagian ventral corpus penis, lalu dia dilewati oleh uretra pars spongiosa. Di distalnya melebar menjadi gland penis. Lalu untuk corpora cavernosanya itu dia terletak di bagian dorsal penis. Dia itu merupakan jaringan erektil utama. Lalu terdapat dua corpus cavernosus. Masing-masing diliputi oleh tunika albuginea yang tebal. Lalu ruang-ruang corpora cavernosa itu disebut sebagai cavernae atau sinusoid cavernosum. Nah, di tengahnya itu dia terdapat arteri profunda venis atau arteri cavernosus. Di corpus spongiosum itu di bagian dalam, gland penis itu akan mengalami pelebaran yang disebut sebagai fossa navicularis. Lalu pada ujung gland penis itu terdapat lubang yang merupakan muara uretra yang disebut ostium uretra externum. Nah, di bagian proksimal dari gland penis ini dia terdapat batas antara korpus dan glans yang berbentuk cekungan yang disebut sulcus corona glandis. Nah, kulit yang menutupi gland penis itu disebut preputium. Nah, preputium ini dia dihubungkan dengan gland penis oleh lipatan yang terdapat di bawah muara uretra ke arah bagian ventral penis dan dinamakan frenulum preputii. Terdapat juga granula tison di dalam preputium yang menghasilkan smegma. Untuk di corpora cavernosa ini merupakan jaringan erektil. Nah, corpus cavernosum penis itu dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut sebagai tunika albuginea. Tunika albuginea corpora cavernosa penis terdiri dari dua lapis. Yang pertama itu di superficial, dia langsung membungkus kedua corpora cavernosa menjadi satu. Dan yang kedua itu letaknya di profundal yang membungkus masing-masing corpus cavernosum penis dexter et sinister. Ruangan dalam corpus cavernosum disebut cavernae. Nah, saat ereksi, cavernae itu akan berisi darah, lalu tunica albuginea dexter et sinister menyatu di medial yang disebut septum pectiniformi penis. Di sebelah superior dan inferior dari septum pectiniformi penis, dia terbentuk dua cekungan. Di sebelah superior ditempati oleh arteri dorsalis penis dan vena dorsalis profunda penis. Sedangkan di bagian inferiornya, dia ditempati oleh corpus spongiosum penis. Selanjutnya ada vaskularisasi penis. Nah, arteri penis itu dia cabang dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Untuk sistem venanya itu dia bermuara pada vena pudenda interna. Ada suplai arteri venis. Nah, si arteri profunda penis itu atau arteri cavernosa ini dia cabang dari arteri pudenda interna, lalu dia menyuplai darah ke corpora cavernosa penis. Lalu bercabang dua ketika menembus tunika albuginea
arterioles dan arteri helicinae masuk ke cavernae. Lalu ada arteri bulbus penis, dia itu menyuplai darah ke korpus spongiosum penis. Lalu ada arteri dorsalis penis, arteri uretralis, arteri bulbi uretralis. Lalu ada arteri pudenda externa, cabang dari arteri femoralis. Nah, dia ini menyuplai darah ke kulit dan fasia penis. Sekarang kita ke anatomi skrotum. Skrotum ini merupakan lapisan pembungkus testis. Dia itu ada 9 lapis. Dia itu fungsinya untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Lalu di mediana skrotumnya itu terdapat trape skroti. Untuk urutan lapisan skrotum itu ada kulit, lalu kemudian ada fascia dartos dan musculus dartos, lalu ada fascia spermatica externa, musculus cremasterica, lalu ada fascia spermatica interna, lalu kemudian tunica vaginalis lamina parietalis, lalu tunica vaginalis lamina visceralis, lalu tunica albuginea, tunica vasculosa, dan yang terakhir substansia testis. Selanjutnya kita ke organ testis. Nah, testis ini dia homolog dengan ovarium pada wanita. Testis terletak di skrotum dan jumlahnya itu sepasang. Testis kiri itu lebih rendah daripada yang kanan karena funiculus spermaticusnya ini dia lebih panjang. Selanjutnya kita ke vaskularisasi testis. Nah, untuk arterinya ini ada arteri testicularis cabang dari aorta abdominalis. Lalu selanjutnya ada arteri ductus deferentis cabang dari arteri vesicalis inferior. Lalu ada arteri crema masterica cabang dari arteri episgastrica inferior. Lalu untuk venanya dia ada vena testicularis yang keluar sebagai jalinan vena, yaitu plexus venosus pamphiniformis. Itu ada vena testicularis dextra yang bermuara ke vena cava inferior. Lalu ada vena testicularis sinistra, dia bermuara ke vena renalis sinistra. Sekarang kita ke lapisan pembungkus testis. Nah, itu ada 3 lapisan. Yang pertama tunica vaginalis atau lamina parietalis dan visceralis, lalu ada tunica albuginea dan tunica vasculosa. Tunica vaginalisnya itu, lamina parietalisnya itu dia menempel pada facies interna skrotum, lalu untuk yang lamina visceralisnya itu dia menempel langsung pada substantia testis. Nah, di antara lamina parietalis dan visceralis ini dia terdapat satu ruang yang disebut cavum vaginalis testis. Lalu selanjutnya untuk di tunica albuginea, tonjolan-tonjolan tunica albuginea ini yang masuk ke dalam testis disebut septum atau trabecula, yang membagi testis menjadi 200 sampai 300 lobuli. Di setiap lobulus itu terdapat tubuli contortis seminiferi. Di dalam tubulus contortus seminiferus terdapat 2 buah sel. Yang pertama ada sel Sertoli sebagai penyokong dan ada sel spermatogenik untuk menghasilkan sperma. Sedangkan di antara tubulus terdapat sel interstitial Leydig yang berfungsi untuk menyekresikan testosteron. Lalu untuk tunica vasculosanya sendiri ini dia terdiri dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Nah, selanjutnya kita ke inervasi testis. Ini ada plexus testicularis, cabang segmen dari thoracicalis 10 sampai 12. Lalu selanjutnya ada nervus genitofemoralis. Dia cabang dari segmen lumbal 1 sampai 2. Oke. Selanjutnya kita ke soal B itu jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Jadi, sperma itu dia dibentuk di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Di tubulus seminiferus ini dia akan sel germinal ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Lalu dari tubulus seminiferi dia bakal masuk ke tubuli recti, yaitu saluran pendek yang menghubungkan tubuli seminiferi dengan rete testis. Lalu selanjutnya dia akan masuk ke rete testis. Nah, rete testis ini adalah anyaman saluran di dalam mediastinum testis. Fungsinya ini menjadi tempat pengumpulan sperma dari tubuli recti sebelum diteruskan ke saluran berikutnya. Dari rete testis, sperma kemudian masuk ke ductus efferens. Di ductus efferens ini dia membawa sperma menuju epididymis. Pada bagian ini terjadi reabsorpsi sebagai cairan sehingga sperma menjadi lebih terkonsentrasi. Selanjutnya, sperma bakal masuk ke epididymis, yaitu terdiri dari kaput epididymis, lalu korpus epididymis, dan cauda epididymis. Di epididymis ini, sperma akan mengalami maturasi,
lalu peningkatan kemampuan bergerak, dan penyimpanan sementara, terutama di cauda epididymis. Selanjutnya, dari cauda epididymis, sperma bakal masuk ke ductus deferens. Ductus deferens ini adalah saluran berotot tebal yang berfungsi mendorong sperma ke arah pelvis saat ejakulasi melalui kontraksi peristaltik. Di bagian distalnya, ductus deferens itu akan melebar dan membentuk ampula ductus deferens. Bagian ini berfungsi sebagai tempat menampung sementara sebelum sperma ini masuk ke ductus ejaculatorius. Selanjutnya, ampula ductus deferens ini bakal bergabung dengan ductus dari vesicula seminalis. Dia akan membentuk ductus ejaculatorius. Di sini dia mulai terlihat pencampuran sperma dengan sekret vesicula seminalis yang memberi nutrisi terutama fruktosa untuk sperma. Ductus ejaculatorius kemudian berjalan menembus kelenjar prostat. Ductus ejaculatorius bermuara ke uretra prostatica. Pada bagian ini, sperma bercampur dengan sekret prostat yang membantu viabilitas dan motilitas sperma. Setelah melewati uretra prostatica, sperma akan menuju ke uretra pars membranacea, yaitu uretra yang pendek dan melewati diafragma urogenital. Selanjutnya, sperma bakal masuk ke uretra spongiosa yang berada di dalam corpus spongiosum penis. Pada bagian ini, sekret dari glandula bulbouretralis, dia juga dapat masuk dan berfungsi untuk membantu pelumasan dan menetralkan sisa keasaman uretra. Lalu kemudian si semen ini bakal keluar melalui ostium uretra externum, yaitu lubang uretra di ujung atau gland penis. Sperma yang keluar pada saat ejakulasi itu bukan murni sperma, melainkan semen. Semen ini berisi ada spermatozoa dari testis, sekret vesicula seminalis, sekret prostat, dan sedikit sekret glandula bulbouretralis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan anatomi dan klinis yang mengarah ke torsiotestis, varikokal, dan pembesaran prostat. Pada skenario itu terdapat 3 keluhan berbeda. Yang pertama, nyeri hebat skrotum setelah jatuh, lalu ada benjolan skrotum seperti sekumpulan cacing dan sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Yang pertama ada torsiotestis. Nah, torsiotestis ini dia terjadi ketika testis ini berputar pada tangkai vaskularnya, yaitu funiculus spermaticus, sehingga aliran darah testis itu akan terganggu. Kondisi ini itu seringkali terjadi karena kondisi ini sering berkaitan dengan kelainan anatomi Bell-Clapper deformity, yaitu testis lebih bebas bergerak karena pelekatan abnormal tunika vaginalisnya. Pada torsio, nyerinya itu biasanya sangat akut dan harus dianggap kegawatan urologi. Untuk poin pembedanya itu, dia ada onset mendadak, nyeri berat, gangguan vaskular testis, lalu butuh tindakan cepat untuk menyelamatkan testis. Selanjutnya kita ke varikokel. Varikokel adalah pelebaran vena-vena pada plexus pamphiniformis di dalam funiculus spermaticus. Ini itu paling sering terjadi di sisi kiri karena vena testicularis sinistra bermuara ke vena renalis sinistra. Sudut alirannya itu lebih tidak menguntungkan. Tekanan vena kiri itu lebih tinggi. Dan benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing yang sangat khas untuk varikokel. Untuk poin pembedanya itu ada nyeri biasanya tidak seakut torsio, konsistensi seperti bag of worms, lalu seringkali kronik dan umumnya itu ada di sakitnya di sebelah kiri. Lalu kita ke pembesaran prostat. Prostat ini mengelilingi uretra yang pars prostatika di bawah vesika urinaria. Lalu bila prostat membesar, terutama pada bagian prostatik hiperplasianya, lumen uretra ini bakal tertekan sehingga aliran urin ini terlambat. Untuk kasusnya tadi, seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil paling sesuai dengan pembesaran prostat, terutama BPH. Untuk poin pembedanya ini, lokasi masalahnya bukan di testis atau di skrotum, tetapi dia di prostat. Menyebabkan gejala obstruksi dan iritasi berkemih, umumnya ini dia bakal terjadi di pria yang usianya lebih tua. Lalu untuk membedakan ketiganya ini, kalau untuk torsiotesisnya ini dia kan lokasinya di testis atau funiculus spermaticusnya. Lalu dia itu nyeri akut hebat, dia sifatnya emergensi. Lalu untuk varikokel dia terjadi di plexus pamphiniformis,
Dia dilatasi vena, lalu keluhannya itu benjolan seperti cacing dan rasa berat. Sifatnya kronik dan seringkali terjadi di sebelah kiri. Lalu untuk pembesaran prostat, dia ini di sekitar uretra prostatika, dia pembesaran kelenjar menekan uretra. Keluhannya itu seringkali sulit buang air kecil, nokturia, dan bersifat obstruksi saluran kemih bawah. Selanjutnya kita ke kasus nomor 2. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. A. Jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Untuk sistem uropoetika ini dia terbagi dari 4 organ. Yang pertama ada ren atau ginjal, kedua ada ureter, lalu vesika urinaria dan uretra. Pertama ada ren atau ginjal. Ren atau ginjal ini berfungsi untuk filtrasi, yaitu untuk menyaring darah dan membentuk urin primer. Yang kedua ekskresi untuk membuang zat sisa metabolisme dan zat berbahaya dari tubuh, lalu ada regulasi untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit, pH, dan tekanan darah. Lalu yang terakhir ada sekresi untuk membantu pembuangan zat tertentu serta mengatur pH dan kadar elektrolit. Kita ke ureter. Nah, ureter ini berfungsi dalam sistem uropetika. Dia untuk mengalirkan urin dari pelvis renalis ginjal ke vesika urinaria. Ureter untuk mendorong urin dengan gerakan peristaltik, lalu membantu aliran urin tetap satu arah, lalu masuk ke vesika secara oblik sehingga membantu mencegah refluks urin dari kandung kemih kembali ke ureter. Selanjutnya kita ke vesika urinaria. Fungsi utama dari vesika urinaria adalah menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Vesika urinaria ini berfungsi untuk reservoir urin atau menyimpan urin dari ureter, mengatur pengeluaran urin atau miksi, mengeluarkan urin saat waktunya berkemih, lalu mempertahankan kontinensia bersama sphincter uretra, lalu menyesuaikan volume karena dindingnya elastis dan dapat meregang. Selanjutnya kita ke organ uretra. Nah, fungsi utama dari uretra ini adalah menyalurkan urin dari vesika urinaria keluar tubuh. Uretra berfungsi sebagai jalur keluarnya urin saat miksi, lalu membantu pengosongan kandung kemih. Lalu pada pria juga berfungsi sebagai saluran keluarnya semen saat ejakulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur pembentukan urin. Untuk proses yang pertama itu dia terjadi di glomerulus, yaitu anyaman kapiler halus yang berada di dalam kapsula Bowman. Darah yang masuk ke glomerulus mengalami proses filtrasi. Pada tahap ini, air dan molekul-molekul kecil seperti ureum, kreatinin, ion-ion glukosa, dan zat terlarut lain akan tersaring keluar dari pembuluh darah menuju kapsula Bowman. Sebaliknya, sel darah dan protein besar normalnya tidak ikut tersaring. Cairan hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus dan merupakan tahap awal pembentukan urin. Namun, cairan ini belum menjadi urin akhir karena masih mengandung banyak zat penting yang harus diambil kembali oleh tubuh. Nah, dari kapsula Bowman, filtrat kemudian mengalir ke tubulus contortus proximal. Di bagian ini, dia terjadi reabsorpsi yang sangat besar. Sebagian besar air, glukosa, asam amino, natrium bikarbonat, dan berbagai zat penting lainnya diserap kembali ke dalam darah. Artinya, tubuh tidak membuang semua yang tersaring, tetapi memilih zat-zat yang masih berguna untuk dikembalikan ke sirkulasi. Selain reabsorpsi, pada tubulus proximal juga terdapat sekresi beberapa zat tertentu dari darah ke dalam lumen tubulus. Selanjutnya, cairan akan bergerak ke ansa Henle yang terdiri atas lengan descendant dan lengan ascendant. Pada lengan descendant, air banyak direabsorpsi sehingga cairan di dalam tubulus menjadi lebih pekat. Pada lengan ascendant, terutama terjadi reabsorpsi garam seperti natrium dan klorida. Tetapi bagian ini relatif tidak permeable terhadap air. Mekanisme di ansa Henle sangat penting untuk membentuk gradien osmotik di medula ginjal, yang memungkinkan ginjal mengatur apakah urin akan dibuat lebih pekat atau lebih encer sesuai kebutuhan tubuh. Nah,
Setelah melewati Ansa-Henle, cairan masuk ke tubulus contorsus distal. Di sini terjadi pengaturan lebih lanjut terhadap kadar natrium, kalium, ion hidrogen, bikarbonat, dan air. Bagian ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit serta keseimbangan asam basa tubuh. Reabsorpsi dan sekresi di tubulus distal dipengaruhi oleh beberapa hormon, sehingga ginjal dapat menyesuaikan komposisi urin sesuai dengan kondisi tubuh. Dari tubulus distal, cairan kemudian akan mengalir ke ductus collectivus atau saluran pengumpul. Beberapa nefron akan bermuara ke satu ductus collectivus. Pada bagian inilah terjadi pengaturan akhir terhadap volume dan konsentrasi urin, terutama di bawah pengaruh hormon antidiuretik. Nah, bila tubuh kekurangan cairan, lebih banyak air akan diserap kembali, sehingga urin menjadi lebih pekat. Sebaliknya, bila cairan tubuh berlebih, air yang direabsorpsi akan berkurang dan urin menjadi lebih encer. Setelah melewati tahap ini, cairan tersebut dapat dianggap sebagai urin akhir. Urin yang terbentuk akan meninggalkan ginjal melalui papilla renalis, yaitu ujung piramid ginjal. Dari papilla renalis, urin kemudian masuk ke kalis minor. Nah, setiap papilla renalis biasanya bermuara ke satu kaliks minor. Beberapa kaliks minor kemudian bergabung menjadi kaliks mayor. Dari kaliks mayor, urin selanjutnya mengalir ke pelvis renalis, yaitu rongga yang berbentuk corong di bagian tengah ginjal yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin sebelum diteruskan ke ureter. Dari pelvis renalis, urin masuk ke ureter, yaitu saluran muskular yang menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Ureter bukan hanya saluran pasif, melainkan dinding otot polos yang menghasilkan gerakan peristaltik. Gerakan ini secara aktif mendorong urin turun dari ginjal ke kandung kemih. Oleh karena itu, aliran urin tetap dapat berlangsung meskipun seseorang berada dalam posisi berdiri, duduk, maupun berbaring. Ureter juga masuk ke kandung kemih secara oblik, sehingga membantu mencegah aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Setelah melewati ureter, urin akan masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, kandung kemih adalah organ berongga berotot yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin. Dindingnya tersusun oleh otot detrusor yang elastis, sehingga kandung kemih dapat meregang saat terisi urin. Ketika volume urin meningkat, reseptor regang pada dinding kandung kemih akan terangsang dan mengirimkan sinyal ke sistem saraf, sehingga timbul sensasi ingin berkemih. Pada fase ini, urin masih ditahan di dalam kandung kemih sampai terjadi miksi, sehingga urin terdorong keluar melalui uretra. Uretra adalah saluran akhir dalam sistem kemih yang menghubungkan kandung kemih dengan dunia luar. Perjalanan urin berakhir ketika uh, urin keluar melalui ostium uretra externum, yaitu lubang uretra eksternal. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Lalu, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hogge dan episiotomi. Sekarang, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dasar pelvis atau pelvic floor. Dia ini dibentuk dari tiga lapisan. Yang pertama ada diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum. Ada diafragma pelvis. Yang ini dia, yang ini kalau dia dilihat dari atas, kalau yang ini dia kalau dilihat dari bawah. Di diafragma pelvis ini dia ada muskuli penyusun yang disebut musculus levator ani. Dia itu berorigo dengan arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Lalu dia berinsersio dibagi menjadi tiga serabut. Yang pertama serabut anterior, yaitu musculus puborectalis yang berinsersi pada corpus anococcygeus. Lalu ada serabut intermedia pada musculus pubococcygeus yang berinsersi juga pada corpus anococcygeus. Lalu yang terakhir dia serabut posterior, yaitu musculus iliococcygeus yang berinsersi pada corpus anococcygeus dan os coccygeus. Untuk inervasinya, dia cabang-cabang dari nervus sacralis 3 sampai 4. Dia berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan
viscera pelvis pada tempatnya. Lalu mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan mendorong otot-otot abdomen. Selanjutnya ada musculus coccygeus, dia itu berorigo dengan spina ischiadica, lalu berinsersio dengan os sacrum dan os coccygeus, lalu inervasinya dia cabang dari nervus sacralis 3 sampai 4. Dia berfungsi untuk menopang diafragma pelvis. Membrana perineum merupakan fascia tebal. Dia berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Dia terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dengan ligamen pubicum inferius. Di atasnya dia berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut spatium perinei profundum dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinei. Lalu selanjutnya muskulus yang berada di dalam spatium perinei profundum itu ada musculus sphincter uretra externum, musculus transversus perinei profundus, dan ada musculus compressor uretra pada wanita. Ini hanya pada wanita, dan ada musculus sphincter uretrovaginalis pada wanita. Ini pada wanita seperti ini. Lalu ini pada pria. Ke regioperineum. Nah, regioperineum ini dia terletak di bawah pelvis. Dia berbentuk berlian yang dibagi menjadi dua oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum. Lalu dia terbagi dari regio ureginetale bagian anterior dan regio analis bagian posterior. Untuk batasnya, yang anterior dia margo inferior symphysis pubicum, lalu untuk lateral itu rami ischiopubica anterior dan ligamen sacrotuberale bagian posterior. Nah, untuk posteriornya dia batasnya itu apex apex os coccygeus. Untuk regio uregenitale wanita dan ini pria. Jadi region ini itu ditembus oleh uretra. Urutan lapisnya itu dari paling superficial ke profunda itu yang pertama dia ada kulit, lalu fascia perineum superficialis, lalu fascia perineum profunda, lalu ada spatium perineum superficialis, lalu ada spatium perineum superficialis. Dia terdapat musculus transversus perineum superficialis dan musculus ischiocavernosus dan musculus bulbocavernosus. Lalu ada fascia diafragma urogenital inferior atau membran perineum dan ada spatium perineum profunda yang dimana ada musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter uretra externum dan glandula bulbouretralis Cooperi. Lalu yang terakhir itu lapisan fascia diafragma urogenitalis superior. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis pada skenario, terutama perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hough dan episiotomi. Nah, untuk hubungan anatomi pelvis dengan proses persalinan itu, pelvis wanita adalah bagian rangkah yang membentuk kanal persalinan. Secara klinis, kepala janin itu harus melewati 3 bagian penting. Yang pertama pintu atas panggul, lalu rongga panggul, dan pintu bawah panggul. Agar persalinan dapat berlangsung lancar, ukuran kepala janin harus sesuai dengan dimensi panggul ibu. Bila panggulnya terlalu sempit, bentuknya tidak akan menguntungkan, atau penurunan kepala janin tidak sesuai mekanisme persalinan, maka dapat terjadi hambatan persalinan. Itulah sebabnya penilaian bentuk pelvis ini sangat penting. Selain tulang, jaringan lunak seperti musculus levator ani, fascia penis dan perineum juga mempengaruhi keberlangsungan persalinan. Saat kepala janin turun, jaringan-jaringan tersebut akan tergang. Bila perenggangan terlalu besar, dapat terjadi robekan spontan pada perineum. Untuk ciri-cirinya, pada wanita itu dia lebih lebar dan bulat, lalu kapum pelvisnya lebih luas, lalu arcus pubisnya lebih lebar, sacrum lebih pendek dan lebih lebar, dan lebih melengkung ke belakang. Lalu spina ischiadicanya tidak terlalu menonjol, lalu outlet pelvisnya lebih luas. Nah, untuk yang pelvis pada pria, dia tuh lebih sempit dan dia menyerupai berbentuk jantung dan kapum pelvisnya lebih sempit. Lalu arcus pubisnya juga sempit, sacrum lebih panjang dan lebih melengkung ke depan. Lalu untuk spina ischiadicanya dia lebih menonjol. Lalu untuk outlet pelvisnya dia lebih kecil. Perbedaan ini menjelaskan mengapa pelvis wanita itu lebih sesuai untuk persalinan. Pelvis yang luas dia akan memudahkan kepala janin di pintu atas panggul
dan dia akan memudahkan penurunan kepala janin dan eh, kepala saat melewati rongga panggul. Lalu dia juga memudahkan keluarnya kepala melalui outlet pelvis. Juga dikenal berbagai tipe pelvis wanita. Ada ginecoid, paling ideal untuk persalinan. Ada android, lebih menyerupai pelvis pria sehingga dia kurang aman untuk persalinan. Lalu ada anthropoid, lalu ada platypeloid. Selanjutnya ada bidang Hokde. Apa itu? Dia ada bidang-bidang imajiner di dalam panggul yang digunakan untuk menilai tinggi penurunan kepala janin selama persalinan. Penilaian ini penting untuk mengetahui apakah persalinan mengalami kemajuan atau tidak. Bidang Hokde 1 ini ditarik setinggi aditus pelvis. Nah, untuk bidang Hokde 2 ini dia ditarik melalui tepi bawah simfisis pubis dan sejajar dengan bidang Hokde 1. Lalu bidang Hokde 3 dia ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hokde 1 dan 2. Lalu bidang Hokde 4 dia ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hokde 1, 2 dan 3. Jadi bidang Hokde ini membantu untuk proses persalinan secara anatomis. Ada episiotomi dan hubungan anatominya. Jadi episiotomi ini adalah insisi pada perineum untuk memperlebar jalanan lahir pada kala persalinan. Secara anatomi, tindakan ini dilakukan untuk mengendalikan arah robek agar tidak meluas secara tidak teratur. Tujuan episiotomi ini untuk memperlebar jaringan lunak, lalu untuk mengurangi robekan spontan yang tidak terkontrol, lalu mempercepat kelahiran bila diperlukan. Bila robekan spontan yang meluas ke posterior, maka dapat mengenai otot perineum, sphincter ani, bahkan mukosa rektum. Karena itu, saat mempertimbangkan episiotomi, kita harus memahami anatomi perineum agar sayatannya tidak melukai struktur penting. Nah, untuk episiotomi sendiri ini ada jenisnya. Ada yang midline, dia ini sayatan dilakukan ke arah lurus ke arah anus. Lalu ada mediolateral. Nah, sayatannya ini diarahkan serong ke lateral. Secara klinis, episiotomi sering dipilih kalau semisal perineumnya sangat tebal, kepala janin besar, lalu persalinan perlu dipercepat atau ada resiko robekan berat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.